kapal perang Amerika Serikat menyerang target di perairan Venezuela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Amerika Latin berada di ambang konfrontasi militer. Bagi banyak orang, ini hanya kabar buruk terbaru untuk Venezuela. Negara yang dulu kaya minyak, kini dikenal karena kemiskinan, kejahatan, dan kediktatoran. Tapi bagaimana salah satu negara terkaya di belahan bumi ini bisa menjadi negara gagal, dan mengapa negara ini berkonflik dengan Amerika Serikat? Dalam video ini, kita akan ungkap bahwa keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Semua bermuara pada kejahatan terorganisir dan jangkauannya global. Sebenarnya, kisah kartel Venezuela bermula dari minyak, bukan kokain. Sebelum kartel berkuasa, minyak sudah membangun sistem yang kelak akan mengambil alih. Tahun 1922 Shell, dulu Royal Dutch Shell, menemukan ladang minyak di cekungan Maracaibo, barat laut Venezuela. Ladang ini mampu memompa hampir 10.000 barel per hari, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa tahun, sekitar 100 perusahaan asing mulai produksi minyak di Venezuela. Pada 1920-an produksi minyak Venezuela melonjak di era diktator Juan Vicente Gomez. Tahun 1929, Venezuela memproduksi 137 juta barel minyak per tahun. Hal ini menjadikan negara tersebut sebagai produsen minyak terbesar kedua pada saat itu, hanya di belakang Amerika Serikat. Pada 1930-an minyak menyumbang lebih dari 90% ekspor Venezuela, menjadikannya negara petro. Namun, 98% produksi minyak Venezuela tetap dikuasai perusahaan asing seperti Gulf, Royal Dutch Shell, dan Standard Oil. Sebagai tanggapan, para pemimpin Venezuela mencoba mengatasinya dengan menerapkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut memberikan setengah dari pendapatan minyak mereka kepada pemerintah. Contohnya, Undang-Undang Hidrokarbon 1943, 5 tahun setelahnya, pendapatan pemerintah naik 6 kali lipat. Sampai saat itu, Venezuela masih berjuang menghadapi rezim militer yang terus-menerus memisahkan diri. Negara itu baru memilih pemerintahan demokratik utama pertamanya pada 1958. Partai politik utama sepakat membagi keuntungan minyak secara proporsional untuk mencegah kediktatoran. Namun, hal ini justru menyebabkan keuntungan minyak hampir seluruhnya terkonsentrasi di pemerintah. Venezuela menjadi anggota pendiri Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi pada 1960, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. Kelompok ini meliputi sebagian besar negara Teluk Persia, Ekuador, Nigeria, dan negara Afrika lain. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi mengordinasikan harga dan memberikan anggota lebih banyak kendali atas industri minyak domestik mereka. Venezuela kini mendirikan perusahaan minyak negara pertamanya, perusahaan minyak Venezuela. Venezuela juga menaikkan pajak yang harus dibayar perusahaan minyak asing kepada negara dari 50% menjadi 65%. Tahun 1970-an adalah puncak kekuatan Venezuela melalui minyaknya. Tahun 1973, akibat embargo Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi terhadap pendukung Israel saat Perang Yom Kippur, harga minyak naik 4 kali lipat. Hal ini membuat Venezuela menjadi negara terkaya per kapita di Amerika Latin. Hanya dalam 2 tahun, hal ini menambah 10 miliar dolar ke kas negara. Hal ini tak terelakkan menyebabkan salah urus yang merajalela dan korupsi yang tak terkendali. Godaannya terlalu besar untuk dilewatkan. Sekitar 100 miliar dolar diduga digelapkan antara 1972 dan 1997. Pada 1976, Presiden Carlos Andrés Pérez menasionalisasi minyak setelah menikmati kejayaan minyak. Dia mendirikan perusahaan negara Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima kini bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, penyulingan, dan ekspor minyak negara. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima boleh bermitra dengan perusahaan asing, namun harus tetap menjaga minimal 60% pendapatannya.
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima meski milik negara, beroperasi layaknya bisnis dengan regulasi minim. Menjelang 1980-an mimpi Venezuela runtuh seiring anjloknya harga minyak. Penurunan harga minyak yang tiba-tiba sangat melemahkan ekonomi Venezuela yang bergantung pada minyak, serta menyebabkan inflasi melonjak. Negara itu menumpuk utang besar akibat membeli kilang minyak asing. Tahun 1989, Presiden Perez yang baru terpilih sepakat bailout dengan International Monetary Fund. Kesepakatan ini mencakup paket penghematan fiskal yang sangat tidak populer. Hal ini menyebabkan kekerasan dan kerusuhan di jalanan. Tahun 1992 saat kekacauan, Hugo Chavez, perwira militer, gagal melakukan kudeta. Namun, dia menjadi terkenal secara nasional. Chavez memanfaatkan popularitasnya di tahun 90-an dan terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998. Lewat platform sosialis, dia mendeklarasikan revolusi Bolivarian baru yang sosialis. Saat kampanye, Chavez berjanji memakai kekayaan minyak Venezuela untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kebijakan Bolivarian miliknya mahal, tetapi berhasil menurunkan kemiskinan 20%. Namun saat itu, pemerintah mulai mengambil langkah yang menyebabkan penurunan produksi minyak Venezuela. Produksi minyak Venezuela memuncak akhir 1990-an hingga awal 2000-an, lalu menurun. Chavez memecat ribuan pekerja Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima yang mogok pada 2002 dan 2003. Tindakan ini menghilangkan teknisi kunci berpengalaman, sehingga sangat merusak kapasitas produksi Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Pada 2005 Chavez mulai membagikan kekayaan minyak negaranya ke negara-negara sosialis di kawasan seperti Kuba. Hal ini kemudian dikenal sebagai Aliansi Petro-Caribe. Selama masa kepresidenan Hugo Chavez, cadangan minyak Venezuela terus menipis. Ini terjadi karena dia memberikan dan memproduksi lebih sedikit dari ladang minyaknya. Kini, pemerintahannya makin terlilit utang, dengan utang nasional hampir 2 kali lipat. Chavez tetap populer di kelas pekerja dan memanfaatkan hal itu untuk memperluas kekuasaan presiden. Dia makin populis dan cenderung otoriter. Dia menghapus batas masa jabatan presiden, menguasai Mahkamah Agung, dan menekan pers. Dia juga menasionalisasi banyak bisnis swasta, nasional dan asing. Dia bahkan menasionalisasi proyek minyak dari ExxonMobil dan ConocoPhillips sekarang. Akhirnya, Chavez meninggal pada tahun 2013 dan dia digantikan oleh Nicolas Maduro. Perubahan di era Chavez membuat Maduro perlahan membangun kediktatoran. Tahun 2014 harga minyak dunia turun, ekonomi Venezuela pun ikut jatuh. Tapi kali ini keadaannya bahkan lebih buruk daripada tahun 1980-an. Begini, selama hampir 10 tahun terakhir Venezuela terus memberikan minyak secara cuma-cuma dan memproduksi lebih sedikit di dalam negeri. Ditambah lagi, sanksi Amerika Serikat yang memperparah dampaknya. Sejak Chavez memasok minyak ke Kuba di bawah Fidel Castro, Washington tidak senang dengan hal itu. Karena itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berat pada Venezuela dan memblokir impor minyak dari Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Mereka juga melarang pemerintah Venezuela mengakses sistem keuangan Amerika Serikat. Maduro mencetak uang untuk meredam dampak, tapi ini justru membuat Venezuela mengalami hiperinflasi bertahun-tahun. Inflasi mencapai hampir 10 juta persen pada tahun 2019. Bolivar Venezuela, mata uang nasional, hampir tidak bernilai. Dan karena hal ini, negara tersebut pada dasarnya hanya menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai gantinya. Semua ini menyebabkan banyak warga Venezuela melarikan diri dari krisis kemanusiaan yang semakin parah di negara mereka. Jutaan orang menuju Kolombia dan negara tetangga, banyak yang mencoba ke Amerika Serikat. Faktor-faktor ini menimbulkan keresahan di dalam negeri, tetapi Maduro menahan rakyat dengan penindasan politik dan sensor. Dia juga mulai memanipulasi pemilu. Pada tahun 2018, dia memenangkan pemilihan ulang. Hampir 60 negara termasuk Amerika Serikat tidak mengakui kemenangannya sebagai sah. Amerika Serikat bahkan mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin sementara. Lalu, bagaimana Maduro bisa lolos dari semua itu? Bagaimana dia bisa mempertahankan rezimnya
Jawabannya terletak pada sekutu-sekutu dagang minyak yang masih tersisa. Sekutu-sekutunya antara lain Kuba, Iran, Rusia, dan Turki. Rusia bahkan sampai mengirim pasukan ke Venezuela pada tahun 2019. Baik Rusia maupun Tiongkok terus mendukung rezim Maduro. Mereka juga membantunya menghindari sanksi. Selain itu, Maduro memiliki sekutu lain di Timur Tengah, Hizbullah. Organisasi teroris Lebanon ini didukung langsung oleh Iran. Teheran dan Caracas sama-sama anti-Amerika dan keduanya adalah rezim otoriter. Maduro juga mendukung invasi Rusia ke Ukraina bersama Iran. Tahun 2022 Maduro ke Teheran dan tanda tangan perjanjian kerja sama 20 tahun dengan Iran. Dia juga berjanji akan bergabung dengan poros perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Barat. Dalam konteks ini, Maduro telah mengizinkan Iran untuk beroperasi langsung di Venezuela. Pada tahun 2022, pesawat kargo Venezuela ditahan di Argentina. Pesawat itu membawa 5 orang Iran, 2 diantaranya terlibat dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Iran diizinkan membangun pabrik drone militer dan Maduro membeli drone Iran. Pada dasarnya, Venezuela telah menjadi pusat senjata Iran di Amerika Latin. Iran juga telah menggunakan Venezuela untuk melakukan plot represif yang sama seperti yang mereka lakukan di dalam negeri. Pada 2020, satu FBI menggagalkan rencana mengirim pembangkang Iran di Amerika Serikat ke Venezuela. Dari sana, mereka berencana membawa aktivis ini kembali ke Iran untuk dihukum. Hal ini menjadi latar belakang hubungan antara Hizbullah dan Venezuela. Sebagai proksi Iran, Hizbullah mendapat hak istimewa seperti IRGC di Venezuela dan telah memperluas pengaruhnya ke Amerika Selatan. Mereka dilaporkan menjalankan jaringan teror kriminal di perbatasan Brasil, Paraguay, dan Argentina. Operasi ini menghasilkan jumlah uang yang sangat besar untuk Hizbullah yang kemudian digunakan untuk membangun kapasitas militernya. Hubungan ini bahkan memungkinkan Hizbullah melakukan serangan langsung di belahan barat. Contohnya, pengeboman Kedutaan Besar Israel di Argentina tahun 1992 dan serangan Hizbullah ke pusat komunitas Yahudi Buenos Aires tahun 1994. Cabang khusus Hizbullah ini dikenal sebagai Organisasi Keamanan Eksternal atau Organisasi Keamanan Eksternal atau Unit 910. Pada 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap konspirasi narkoterorisme. Rencana ini melibatkan banyak pihak, termasuk seorang anggota parlemen Suriah Venezuela, anggota Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Kartel Narkoba di Meksiko, Iran, Suriah, dan Hizbullah. Walau rencana besar ini digagalkan, Unit 910 Hizbullah tetap aktif di Amerika Latin. Mereka terus berbisnis dengan geng dan kartel narkoba, meraih untung besar dari perdagangan narkotika. Pemimpin organisasi keamanan eksternal Abdallah Safadin adalah utusan Hizbullah ke Iran dan sepupu sekretaris jenderal. Pemimpin penting Hizbullah lainnya di Venezuela adalah Adham Hussein Tabaja. Tabaja membantu menjalankan skema pencucian uang Hizbullah di Venezuela. Ini adalah mekanisme investasi canggih dan bisnis yang butuh banyak uang tunai serta kredit. Salah satu bisnis tersebut adalah Al-Inma Engineering and Contracting. Perusahaan ini berbasis di Lebanon dan Irak, dan pemimpinnya, Jihad Mohammed Chansu, memiliki paspor Venezuela. Baik Tabasha maupun Safadin memiliki hubungan luas dengan jaringan kriminal besar di seluruh wilayah di luar perbatasan Venezuela. Mereka bergerak di bisnis tekstil, daging sapi, arang, elektronik, pariwisata, properti, dan konstruksi. Semua bisnis ini membantu mencuci uang untuk Hizbullah. Hizbullah memanfaatkan diaspora Lebanon yang besar, tidak hanya di Venezuela tapi juga di seluruh wilayah. Ini mirip cara geng Venezuela memanfaatkan ekspatriat mereka di luar negeri. Komunitas Lebanon yang besar di Venezuela tanpa sadar telah berperan sebagai profesional logistik untuk membantu mengumpulkan, menyembunyikan, dan memindahkan uang untuk Hizbullah. Mereka bekerja sebagai pengacara, akuntan, atau pengusaha. Jaringan dukungan Hizbullah di Venezuela
diorganisir dalam struktur klan keluarga yang menyatu dengan ekonomi ilegal yang dikendalikan oleh Maduro. Jaringan ini sangat tertanam di lingkaran politik rezim, sehingga dengan dukungan tersebut, Maduro makin memperkuat rezimnya. Tahun 2021, dia kembali memanipulasi pemilihan, kali ini legislatif, dan menguasai Majelis Nasional. Banyak negara tidak mengakui hal ini, dan oposisi memboikot pemungutan suara. Boikot ini didukung Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan organisasi negara-negara Amerika. Pada akhir 2022 oposisi hancur. Namun, saat itu hubungan Amerika Serikat dan Venezuela mulai membaik. Pemerintahan Biden mengizinkan Chevron untuk melanjutkan operasi terbatas di Venezuela. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tajam harga minyak akibat perang di Ukraina. Sebagai gantinya, Maduro membuka diri untuk melakukan pembicaraan dengan Washington. Pada tahun 2023, rezimenya juga setuju untuk merencanakan pemilihan umum yang bebas dan adil pada tahun 2024. Washington sempat mencabut sejumlah sanksi minyak dan gas Venezuela. Namun tren ini berubah pada 2024. Maduro tak memberi peta jalan pemilu bebas dan mulai memprovokasi Guyana. Ini adalah kebangkitan sengketa wilayah berabad-abad antara kedua negara. Wilayah apa? Mengapa? Wilayah Escobedo yang kaya minyak. Mulai terlihat bahwa Maduro siap berperang dengan Guyana demi wilayah ini. Karena itu, pemerintahan Biden kembali menjatuhkan sanksi. Situasi memburuk saat Maduro kembali mengklaim kemenangan di Pilpres 2024. Namun, oposisi juga mengklaim menang dalam pemilihan ini. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Tahun ini, Donald Trump memperketat aturan suaka dan mendeportasi lebih dari 200 tersangka anggota geng Venezuela. Lalu terjadi pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Venezuela yang dimediasi oleh El Salvador. Dan pada Agustus 2025, Jaksa Agung Pambondi mengumumkan hadiah sebesar $50 juta untuk informasi yang dapat menangkap Maduro. Ini adalah peningkatan dari hadiah $25 juta dari Departemen Kehakiman. Pemerintahan Trump mulai membangun kehadiran militer Amerika Serikat besar di Laut Karibia. Pemerintah beralasan ingin memerangi imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Namun, mari kita pikirkan sejenak. Sebelum membahas serangan kapal dan drone, mari kita bahas dulu masalah kejahatan dan kekerasan geng di Venezuela. Itu semua berkaitan dengan dampak ekonomi dekade terakhir yang telah kita bahas. Ini juga terkait dengan korupsi yang merajalela dan otoritarianisme Nicolas Maduro. Bab terbaru dalam tragedi ekonomi Venezuela telah memicu krisis kemanusiaan. Sejak 2014, hiperinflasi dan korupsi menyebabkan kekurangan makanan dan obat. Pemerintah juga tidak mampu menjaga kestabilan jaringan listrik, sehingga terjadi pemadaman listrik nasional yang terus-menerus. Pemerintah tidak mampu menyediakan layanan sosial memadai, sementara penyakit menular makin merajalela. Akibatnya, Venezuela menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan rata-rata 72 sen. Sekitar 96% rumah tangga di Venezuela hidup miskin. Kondisi ini telah berlangsung lama dan menjadi dasar sempurna bagi kejahatan mengambil alih. Kejahatan terorganisir di Venezuela sudah ada. Sebelum 2014, mari bahas kartel anak-anak yang terkenal. Nama ini muncul saat dua anggota Komando Nasional Anti Narkoba Venezuela didakwa terlibat perdagangan narkoba. Mereka ternyata bekerja sama dengan CIA untuk menyusup ke kartel narkoba Kolombia dan menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Nama itu diambil dari lambang seperti matahari di seragam mereka. Semuanya makin menarik pada 1998. Pada tahun itu, anggota Gerakan Revolusioner Bolivarian 200 pimpinan Chavez diduga membentuk kelompok penyelundup narkoba baru. Mereka adalah orang yang sama yang terlibat dalam kudeta gagal. Chavez 1992. Pokoknya, kelompok ini dikenal sebagai Kartel Bolivariano, Kartel Bolivarian. Di tahun 90-an, korupsi membuat uang mudah didapat, khususnya lewat perdagangan narkoba. Nama kartel Matahari kembali muncul pada tahun 2004 setelah rezim Chavez benar-benar berdiri kokoh. Diduga lebih banyak anggota militer terlibat kelompok serupa, sementara masalah utamanya adalah Chavez memberi militer kekuasaan luar biasa. Faktanya, inilah salah satu alasan utama salah urus besar di Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Puncaknya adalah ketika Chavez mengusir Drug Enforcement Administration dari Venezuela pada tahun 2005. Hal ini membuat negara itu makin menarik bagi perdagangan narkoba. Setelahnya, tuduhan terus bermunculan.
Ada laporan pasukan keamanan Hugo Chavez mengatur pengiriman narkoba lewat Venezuela. Ada juga laporan bahwa militer Venezuela bekerja sama dengan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, gerilyawan kiri Kolombia dalam perdagangan narkoba. Inggris bahkan menuduh Venezuela menampung pesawat narkoba Kolombia di pangkalan angkatan udara mereka. Karena tuduhan tersebut, Washington kini mengaitkan Maduro dengan kepemimpinan kartel Los Soles. Ini masuk akal karena mayoritas yang dituduh adalah perwira tinggi militer yang diangkat Maduro. Tahun 2020 pemerintah Amerika Serikat mendakwa Maduro dan pejabat lainnya atas tuduhan memimpin kartel Los Soles. Dan ada pemain besar lainnya di dunia narkoba Venezuela, Tren de Aragua, yang dalam bahasa Spanyol berarti kereta Aragua. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2014 tepat di tengah bencana ekonomi besar lainnya. Geng ini muncul di dalam penjara Tocoron. Penjara ini terletak di negara bagian Aragua, Venezuela. Itulah sebabnya nama kelompok ini diambil dari sana. Nama kelompok ini mungkin terkait Serikat Pekerja Kereta Api yang membangun jalur antara Caracas dan Aragua. Geng tersebut mengambil alih penjara Tocoron. Di sana mereka mengelola kebun binatang, kolam renang, diskotik, restoran, dan bar. Para pemimpin mengatur perampokan, penculikan, dan pembunuhan dari balik jeruji besi. Tragedi ekonomi yang melanda Venezuela mendorong geng tersebut untuk berekspansi ke tingkat internasional. Mereka merekrut anggota baru dari hampir 8 juta ekspatriat Venezuela yang melarikan diri dari negaranya. Gang itu membangun markas di negara tetangga seperti Kolombia, Peru, dan Chili untuk menyelundupkan manusia dan narkoba. Mereka juga membuka pemerasan dan jaringan prostitusi. Kejahatan mereka yang paling terkenal terjadi tahun lalu. Pada 2024, mereka menculik dan membunuh Ronald Ojeda. Ojeda, mantan perwira Angkatan Darat Venezuela, berkonspirasi melawan rezim Maduro dan melarikan diri ke Chili. Di sana, anggota geng yang menyamar sebagai polisi Chili menculik dan membunuhnya. Mereka memasukkan tubuhnya ke koper dan menguburnya dalam semen. Tren de Aragua sekarang juga telah berkembang ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mereka memiliki 70.000 migran Venezuela untuk direkrut. Mereka diduga menembak 2 polisi New York Police Department dan membunuh mantan polisi Venezuela di Florida. Pemerintahan Biden menyebut geng itu organisasi kriminal transnasional. Tahun ini, pemerintahan Trump menyatakannya sebagai organisasi teroris asing. Sekarang kita sudah paham. Sejak kembali menjabat, Presiden Trump kembali melancarkan kampanye tekanan maksimum terhadap Venezuela. Pemerintahannya terus menuduh Venezuela menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Pemerintah telah menyebut kartel Matahari sebagai organisasi teroris. Ini berarti, secara teknis, Maduro sekarang adalah pemimpin yang diduga dari sebuah organisasi teroris. Agustus 2025, Trump diam-diam memerintahkan Pentagon memakai militer melawan kartel narkoba Amerika Latin. Hadiah untuk Maduro dilipat gandakan. Lalu Amerika Serikat mengerahkan armada laut ke perairan Venezuela. Kapal-kapal ini mengangkut lebih dari 4.500 pelaut. Dan marinir lalu terjadi serangan perahu itu. Pada tanggal 2 September 2025 pasukan Amerika Serikat menyerang sebuah kapal yang diduga milik Tren de Aragua. Kapal ini diduga menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Serangan itu menewaskan 11 orang. Serangan ini unik karena hanya melibatkan angkatan laut tanpa penjaga pantai. Armada angkatan laut tetap dikerahkan di seluruh Laut Karibia. Serangkaian serangan ini mungkin menunjukkan adanya niat yang lebih dalam di Venezuela. Beberapa laporan berspekulasi kemungkinan intervensi Amerika Serikat menggulingkan rezim di Venezuela. Skenario ini tetap tidak mungkin terjadi, namun Amerika Serikat terus meningkatkan kekuatan militernya di wilayah itu. Pada Oktober, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 menerbangkan helikopter di lepas pantai Venezuela. Militer Amerika Serikat juga menerbangkan 3 pembom B-52 di wilayah itu. Di laut, militer Amerika Serikat juga mengirim kapal selam nuklir. Pemerintahan Trump juga memerintahkan penghentian seluruh keterlibatan diplomatik dengan Caracas. Trump kini bahkan mengizinkan CIA melakukan aksi rahasia di Venezuela. Lalu, bagaimana nasib Venezuela? Kisah ini menunjukkan kekayaan bisa cepat jatuh krisis saat korupsi dan kekuasaan bercampur. Bertahun-tahun salah urus dan lemahnya institusi membuka jalan
bagi geng kriminal untuk mengambil alih. Dan rakyat Venezuela adalah pihak yang menanggung semua akibatnya. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan secara berbeda? Bagaimana jika Venezuela tidak hanya bergantung pada sektor minyak dan mendiversifikasi ekonominya? Bagaimana jika para pemimpin mengambil keputusan berbeda? Kita bisa membahas skenario alternatif berjam-jam, tapi yang terpenting adalah langkah selanjutnya. Perubahan rezim langsung yang didukung Amerika Serikat sulit dipertahankan. Ingat kasus Afghanistan. Tekanan diplomatik yang terus-menerus mungkin berhasil karena rakyat Venezuela ingin perubahan. Ada beberapa opsi untuk pemerintahan demokratis di Venezuela. Masih ada tokoh-tokoh seperti Maria Corina Machado dan Edmundo González. Mereka memimpin oposisi dalam pemilihan tahun lalu, dan mereka memiliki bukti yang cukup kuat atas kemenangan mereka melawan Maduro. Namun, rezim Maduro masih berkuasa dengan banyak sekutu. Secara keseluruhan, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan bagi Venezuela, tapi kita tahu sejarahnya. Biarkan Venezuela menjadi kisah peringatan tentang bahaya terbang terlalu dekat dengan matahari. Memiliki minyak bernilai miliaran tak menjamin akhir yang adil, makmur, atau bahagia. Jika Anda bosan dengan berita dari media milik miliarder, pelobi, atau pemerintah, Anda pasti suka Global Recaps. Ini adalah buletin gratis kami, di mana kami mengupas apa yang sebenarnya terjadi di dunia, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga langkah-langkah global Tiongkok. Tanpa sponsor, iklan, atau sensor. Tanpa filter korporat, tanpa putar balik, hanya geopolitik langsung dan tanpa filter. Jenis analisis yang kebanyakan media arus utama terlalu takut untuk membahasnya. Kami menulis sendiri dan bertanggung jawab kepada Anda, bukan ruang rapat di New York atau Beijing. Jika Anda ingin tempat di mana kebenaran masih penting, di mana judul berita tidak diperjualbelikan, dan di mana kisah-kisah global diceritakan apa adanya, maka bergabunglah dengan Global Recaps sekarang juga. Klik tautan di deskripsi atau kunjungi globalrecaps.com untuk mendaftar. Gratis, hanya 10 detik satu-satunya email yang ingin Anda buka tiap minggu.